Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kami dari kelas BCCS 2023 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang suatu hal yang dekat kaitannya dengan anak muda. Siapkan dirimu, karena tema podcast pada kali ini akan membahas kunci kesuksesan terletak pada pribadi yang siap. Nah, sebelum kita masuk ke tema, aku mau sayang-sayangan dulu nih ke kalian. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk disayang kalian dan memperkenalkan diriku. Aku Maura dari kelas BCCS 2023 selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Dan hari ini aku nggak sendiri teman-teman, ada Bang Tony sebagai narasumber kita pada hari ini. Aku kan tadi udah disayang nih sama teman-teman Bang Tony. Bang Tony juga kayaknya mau disayang nih. Halo jadi guys, silahkan kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, biasa dipanggil Tony. Saya juga sama kelasnya dari BCCS Amikom Yogyakarta tahun 2023 dan saya berasal dari Banyuwangi. Wah, luar biasa sekali. Selamat sore Bang Tony. Sore. Sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan? Insya Allah siap selalu. Oke, langsung kita mulai aja nih Bang Tony. Mari teman-teman kita masuk pada tema hari ini. Manusia, sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain sebagai pendukung kesuksesan pada diri kita. Banyak tokoh besar yang berhasil karena bekerja sama. Indonesia sendiri merdeka juga bukan karena hasil satu orang, tetapi melalui perjuangan banyak pahlawan. Kita sukses meraih kemerdekaan. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bang Tony untuk kita diskusikan hari ini, Bang. Oke, siap. Tentang kesuksesan tentunya ya. Iya, baik. Meskipun saya juga belum sukses ya, bisa di-share sedikit lah materi buat teman-teman di rumah. Betul, karena kita membawanya dari kelas yang sudah kita pelajari ya Bang Tony. Oke, teman-teman, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana mendefinisikan kesuksesan dalam kehidupan Bang Tony? Sebenarnya kalau kita mendefinisikan kesuksesan menurut seorang itu tentunya masing-masing individu atau perorangan tentunya beda-beda ya. Okay. Kalau untuk saya pribadi, definisi kesuksesan itu ya kita tidak lupa awal kita dari mana. Iya. Tahu nggak, misalkan kalau kita itu terlahir tidak dari batu, tidak dari pohon. Jadi kesuksesan itu menurut saya yang paling pertama yaitu bisa membahagiakan keluarga kita tentunya dengan semaksimal mungkin. Asal kita ya Bang. Boleh. Dan membahagiakan kedua orang tua itu tidak harus secara material, tetapi bisa kita lakukan sehari-hari. Misalkan mendengar apa yang dikasih tahu kayak nasihat-nasihat, pendapat dari mereka. Ya kita intinya ngikutin apa yang mereka bilang, apalagi dari yang mereka katakan atau berikan nasihat kepada kita itu sesuatu yang positif. Jadi nggak akan pernah ada rugi kalau kita membahagiakan kedua orang tua kita. Betul sekali, nasihat orang tua ya Bang. Boleh. Nah, yang selanjutnya lagi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk meraih impian yang kita. Nah, ini menurut saya sangat berkaitan dengan poin pertama tadi. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah berhasil menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, kadang kita sudah mendapatkan sesuatu kayak misalkan jabatan, kerjaan. Tapi kalau poin satu tadi tidak didapat, itu tadi yang nomor 2 tadi nggak ada impact yang berlebih bagi kita. Misalkan kita udah dapat jabatan nih, tapi kalau kita nggak mendapatkan ridho atau doa dari keluarga kita, pasti hal itu akan berdampak negatif pada kita. Misalkan ya jalannya itu berliku-liku terus. Nggak dapat restu gitu ya Bang ya. Bisa jadi. Yang selanjutnya, yang ketiga ada tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita sudah bisa bermanfaat buat keluarga, bisa melihat potensi dalam diri kita, ya tentunya kita bisa menyebarluaskan tersebut kepada banyak orang. Itu sih. Menyebarkan hal saya sangat terkait ya. antara 1, 2, 3 berkaitan tentunya. Luar biasa sekali pernyataan dari Bang Tony ketiga poin tadi ya Bang. Kita bisa ulangi tadi, restu dari orang tua ya tentunya, dan pastinya menjadi dampak positif bagi besar orang-orang. banget kayaknya impactnya. Gitu.
orang di sekitar kita. Karena kalau orang tua kita itu udah bahagia, meskipun kita tidak meminta doa tersebut, betul, pasti secara tidak langsung sudah didoakan. Apalagi didoakan secara langsung di depan kita, jadi lebih ada rasa luar biasanya yang kita dapat gitu. Izin, restu, dan berdampak bagi orang lain ya. Tadi 3 pernyataan yang bisa kita gali, dapatkan gitu ya dari pernyataan Bang Tony tadi. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua, Bang Tony. Boleh? Pertanyaan yang kedua tentang apa yang menjadi kunci utama kesuksesan menurut Bang Tony? Kalau kunci utama dari kesuksesan ya itu tadi mengerti dan memahami segala kekurangan dan kesalahan kita, kekurangan dan kelemahan kita. Jadi kalau kita udah memahami apa itu kekurangan yang ada di diri kita, kelemahan yang ada di diri kita, kita memperbaiki hal tersebut supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi halangan apapun pasti tetap akan kita lalui dengan lancar dan positif tentunya. Kita terima gitu ya Bang, berdamai sama diri kita tentang kekurangan diri kita. Pasti setiap manusia kan ada namanya kekurangan dan juga kelemahan. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan kekurangan dan kelemahan tersebut agar bisa berdampak positif pada diri kita. Enggak terus menyerah tapi belajar ya Bang dari, iya, betul. Dari kekurangan kita yang jadi kelemahan itu menjadi bahan untuk semangat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bang Tony. Pertanyaan ketiga yaitu menurut Bang Tony, cara menilai atau mengukur sebuah kesuksesan seseorang tuh melalui apa Bang Tony? Menurut aku pribadi kalau menilai kesuksesan seseorang itu tentunya sangat simpel ya. Jadi seseorang itu melakukan segala sesuatu itu nggak ada keluh kesahnya sama sekali. Jadi easy going aja. Jadi nggak ada beban, terus nggak ada pikiran, pokoknya selalu positive vibes gitu namanya. Dan tidak suka menyusahkan orang lain. Berhubungan dengan poin yang pertama tadi ya Bang ya, kita selalu bisa mungkin berdampak positif lah. Itu biasanya orangnya nggak mau ribet gitu, nggak mau terlalu ribet dengan orang lain. Jadi urusan kita ya urusan kita, nggak terlalu mikir orang lain gitu. Iya betul sekali. Kalau orang sukses tuh memang udah nggak mau ngurusin orang lain gitu ya. Itu maunya upgrade diri terus supaya lebih sukses lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang. Bagaimana cara Bang Tony bangkit dari kegagalan tadi ketika dalam perjalanan menuju kesuksesan? Kira-kira kalau punya kegagalan gitu, cara bangkit Bang Tony itu kayak gimana? Kalau aku sendiri biar bangkit ya, yang pertama kita terima dulu kegagalan tersebut. Kalau kita nggak terima, pasti kita nggak akan selesai di situ. Kalau kita terima kegagalan tersebut, kita akan segera move on dari kegagalan tersebut dan bertindak ke tindakan selanjutnya. Nah, kegagalan sendiri kan kita nggak bisa menolak ya. Pasti dalam kehidupan itu tentunya ada yang namanya sebuah kegagalan. Bisa dikatakan kehidupan itu pasti ada kegagalan. Anggap saja kegagalan itu sebuah pemanis dalam kehidupan. Jadi dibiarin aja, kita nikmatin aja. Dari sebuah kegagalan pasti kedepannya tetap akan selesai. Ada masalah apa, kita nggak akan berlarut-larut seperti itu. Jadi lebih menerima dari kegagalan tersebut sih. Move on lah ya Bang, cepat move on-nya, nggak berlarut-larut dalam kesedihan atau kegagalan tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir di sesi ini. Pertanyaan adalah, tadi katanya Bang Tony itu asalnya dari Banyuwangi ya? Betul sekali. Nah, ada momen nggak sih ketika Bang Tony itu pindah dari Banyuwangi ke kota Jogja ini untuk melanjutkan studi? Lalu Bang Tony sendiri tuh gimana caranya untuk memahami diri gitu tentang perpindahan itu? Pertanyaan agak lumayan berat ya, coba saya cerna pelan-pelan. Jadi saya sebenarnya nggak langsung dari Banyuwangi ke sini, tapi dari Kalimantan dulu. Wow, Kalimantan. Jauh lagi ya Bang? Iya, Kalimantan. Saya di sana kerja 2 tahun, tapi setahun terakhir ada keinginan untuk kuliah itu. Momennya pada saat saya bekerja kan tiap hari kayak gitu-gitu terus kan berjalannya. Jadi merasa bosan, terus dari teman-teman saya, sekian banyaknya teman-teman kerja itu, kok nggak ada yang termotivasi atau berpikir untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Jadi kayak merasa diriku itu terpanggil buat melanjutin kuliah itu. Jadi biar beda sama teman-teman di sana gitu waktu bekerja. Punya dorongan dari diri sendiri, dorongan dari ya sendiri. Bang, untuk melanjutkan studi, untuk upgrade diri gitu ya Bang, mungkin ya. Nggak tahu kenapa ya, udah kayak kok teman-teman nggak ada yang
termotivasi buat belajar lagi kok, udah sampai situ-situ aja. Padahal kalau kita berpikir kan kita udah di jalan ini, aku bareng sama temen-temen nih. Kalau masa depan kita ilustrasikan ke depan sana kan, kok nggak ada yang lewat sini, padahal di sini ada bekal-bekal yang nantinya kita siapkan untuk menuju ke masa depan. Sedangkan di sini itu kita terlurus saja, sedangkan bekalnya itu kita tidak didapatkan. Nanti kalau persiapan buat masa depan di ujung sana nggak ada bekal, ya pasti akan tersiap-siap waktu berjalan. Jadi saya pilih jalan beda biar mendapatkan bekal tadi dari guru-guru, misalkan bisa buat bekal ke depannya nanti buat masa depan, ya seperti itu. Istilahnya kita cari pengalaman dulu, cari bekal itu sendiri ya Bang ya, untuk upgrade kita ke depannya. Itu tadi 5 pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bang Tony. Luar biasa sekali jawaban dari Bang Tony, kita beri applause teman-teman. Karena setiap individu pastinya menginginkan kesuksesan ya Bang Tony. Kesuksesan itu tuh dari kesuksesan keluarga, finansial, pertemanan dan lain sebagainya gitu. Mungkin langkah awal untuk mencapai kesuksesan tersebut adalah dengan membentuk konsep diri atau yang dikenal dengan istilah self concept. Baik teman-teman, kita akan masuk sesi yang kedua. Kita akan membahas self concept. Ada 5 pertanyaan lagi ya Bang? 5 lagi? 5 lagi. Oke, siap, silakan. Supaya menemani teman-teman yang baru makan sepertinya ya, atau baru sama pacarnya mungkin. Bisa jadi. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih self concept menurut Bang Tony? Kalau menurut aku sendiri, self concept itu pasti yang pertama ya memahami diri kita sendiri, baik itu dari self concept secara negatif atau positif. Jadi masing-masing orang juga tentunya mempunyai self concept secara negatif dan juga positif. Kalau saya sendiri, konsep diri saya sendiri sebenarnya saya itu udah terbiasa melakukan sesuatu itu susah untuk meminta pertolongan seseorang. Lebih ke pengen mandiri ya Bang? Iya, karena udah terbiasa gitu. Soalnya dari kecil kan udah kayak gitu kan, ngikutin sama bapak juga tuh. Kalau sesuatu kegiatan itu kalau dia nggak bisa menyelesaikannya baru minta tolong seseorang. Oke, jadi nggak mudah ya. Jadi nggak terlalu ya ngerasanya ya. Iya betul sekali kayak gitu. Jadi agak mau minta tolong itu sungkan untuk ditolak. Sama. Saya juga kayak seperti itu. Jadi pengennya tuh apa-apa dikerjain sendiri. Baru itu. kalau udah mentok, otak nggak kuat nih. Betul baru sekali. Minta tolong seorang tapi kayak rasanya berat hati gitu. Takut ditolak. Iya, bener banget ya. Ini nggak enak banget sumpah. Kita mau tebak-tebakan nggak? Anak Bang Tony anak pertama ya? Iya. Kita mau tes dulu nggak Bang? Tidak menjuruskan semua anak pertama, tapi kayak seperti itu ya. Karena kita udah membangun pengalaman anak kecil ya. Bisa jadi sih. Karena kita anak pertama yang apa-apa diajarin sama orang tua untuk bisa mandiri lah, bertahan hidup gitu loh. Sesuatu sama maksimal mungkin gitu. Ya. Betul. Selain itu juga aku itu paling susah untuk minta maaf. Wow, nah ini menarik ini. Kenapa Bang? Nggak tahu kenapa, kayak nggak terbiasa aja dari kecil. Soalnya meminimalisir kesalahan diri. Jadi saya tuh juara banget meminta maaf kepada seseorang. Mungkin akhir-akhir ini ya kayaknya, atau tahun-tahun ini kalau ada salah itu maaf Bu, maaf Pak, atau maaf siapa. Tapi sebelumnya tuh ngungkapin rasa mohon maaf itu mau keluar dari mulut itu rasanya kayak berat banget. Karena gengsi juga atau gimana nih? Kayaknya bawaan dari dulu deh, karena jarang melakukan sesuatu terus minta maaf itu jarang. Jadi kayak rasanya berat, kayak nggak terbiasa gitu. Jadi pengennya tuh nggak ngelakuin apapun gitu ya Bang? Enggak, jadi waktu ngelakuin tindakan itu benar-benar dipikirkan nanti ada kesalahan enggak. Kalau ada kesalahan nanti akan jadi minta maaf kan. Jadi meminimalisir itu tadi. Jadi sebelum melakukan tindakan itu benar-benar dipikirkan secara serius. Takutnya ada kesalahan, terus minta maaf. Pertama ngomong minta maaf itu agak gak enak gitu. Kesusahannya diminta maafnya ya, kayaknya agak ada rasa gengsi sih sebenarnya. Iya. Kalau mau aja sih sebenarnya bisa-bisa aja, tapi karena nggak terbiasa gitu jadi susah. Gitu ya Bang. Yang pertama tadi tentang kemandirian dari seorang Bang Tony. Kemudian sekarang
berangsur-angsur untuk belajar meminta maaf nih. Iya, karena sering gitu. Berkomunikasi sama banyak orang kan, tentunya dibiasakan diri ketika melakukan kesalahan kecil apapun untuk segera minta maaf. Oke, luar biasa sekali Bang Tony, kita beri tepuk tangan buat Karena kesediaan Bang Tony itu. Kata maaf sebenarnya itu simpel, tapi kalau kita lakukan itu dampaknya luar biasa banget. Tapi itu yang baru aku sadari adalah kalau kita bisa minta maaf terlebih dahulu, kita udah menang Bang. Sebenarnya sih ya, tapi kalau egonya masih tinggi yang gimana? Menyelesaikan masalah itu gitu, kita memilih untuk mengalah. Pertanyaan yang kedua nih Bang Tony, ada nggak sih aspek-aspek tertentu dari diri Bang Tony yang ingin diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut, dan bagaimana cara memulainya? Sebenarnya hal yang utama yang saya ingin tingkatkan ya, itu rasa kepercayaan diri. Karena rasa kepercayaan diri saya dari 100% itu kayaknya masih 50, antara 50 atau 60%, jadi nggak maksimal. Kenapa tuh Bang Tony? Dari gini ya, mungkin dari SD dulu nggak ada tuh rasa yang namanya minder atau apa, tapi semenjak masuk SMP atau tapi saya nggak masuk SMP ya, masuk MTS. Jadi itu kelasnya dipisah antara cewek sama cowok tuh. Jadi nggak ada pergaulan di situ. Terus di kelas itu kayak ngeblok gitu. Jadi kita berbaurnya itu nggak ada sama sekali. Dari situ merasa kepercayaan diri kita nggak ada kan, karena nggak berkomunikasi dengan banyak orang. Nah setelah itu baru lulus SMP masuk ke SMK. Nah dari SMK mulai aku ada keinginan nih buat ningkatin rasa kepercayaan diri tadi. Nah mulai dari ikut organisasi lah. Nah di organisasi tersebut emang benar-benar ada peningkatan sebenarnya. Peningkatannya menurut aku sendiri luar biasa sih. Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 itu yang bertahan itu angkatannya ya cuma 2 orang aja. Jadi itu menurut aku sih yang luar biasa sih, bertahan sampai 3 tahun kan, 2 orang aja. Terus dari situ udah mulai peningkatan kepedeannya ini udah meningkat. Habis itu udah nggak ada komunikasi kan, karena kita pisah dari teman sekelas, teman organisasi, kita pencar untuk memulai hidup dia sendiri-sendiri kan. Habis itu kerja, lingkungannya cuma ya teman kerja aja. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat penting sih. Nah, jadi bisa mengupgrade kepercayaan diri kita kepada seseorang. Mau ngobrol di depan banyak orang aja rasanya malu kok, nggak terbiasa gitu. Kalau nggak terbiasa mengkomunikasikan sesuatu ya Bang ya. Kayaknya kita berpikiran ntar nilai orangnya aku bisa nggak sih? Takut perspektif negatif orang terhadap kita itu. Sebenarnya yang memengaruhi kepercayaan diri dari seorang Bang Tony ini takut komentar dari orang lain mungkin ya. Tahu ya. Soalnya pernah banget sampai di rumah kan disuruh mama nih beli apa ya? Kayak beli sayur atau bumbu dapur lah. Kenapa tuh? Padahal tokonya di depan rumah, tapi nggak berani disuruh beli itu, nggak berani saking takut perspektif orang negatif terhadap kita. Jadi karena kok laki-laki beli ini beli itu gitu ya? Kenapa Bang? Perspektif orang memikir aneh-aneh tentang kita, padahal kita tidak melakukan sesuatu hal yang negatif. Cuman beli bawang tadi ya. Tapi nggak tahu kenapa malunya luar biasa. Malu gitu ya, kenapa takut nanti perspektif orang bagi diri kita itu negatif gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Apakah ada pengalaman hidup yang secara signifikan mempengaruhi konsep diri dari Bang Tony? Kalau pengalaman sih sebenarnya banyak ya, cuma kalau yang mempengaruhi konsep diri yang kita belajar di kelas itu baru tahuan gimana cara kita kayak menghadapi masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dari pengalaman kita sebelumnya. Kayak itu tadi kan waktu aku pernah cerita kan tadi, beli bawang ke depan rumah sendiri aja malu, tapi dengan berjalannya waktu belajar success skill ya di kelas kita, jadi menjadi kayak motivasi sendiri buat aku untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jadi sekarang nih mungkin sebulan 2 bulan waktu pulang ya, waktu mau keluar atau apa nggak berpikiran kayak seperti itu lagi. Mau entah orang berpikir aku negatif atau tentang apalah, pokoknya yang hal-hal yang menurut aku negatif ya biarin aja, selagi kita nggak merugikan mereka kan. Betul. Kita kan ya santai-santai aja, nggak merugikan mereka, nggak merepotkan kita juga kan kalau mereka berpikirnya negatif. Yang penting nggak berdampak bagi kita juga kalau mereka berpikirnya negatif ya urusan mereka gitu loh. Kalau urusan lo ya lo, urusan gue ya gue gitu.
sudah di tahap masa bodoh tentang penilaian orang lain ya Bang terhadap kita ya. Jadi kita bisa menghadapi hal tersebut ya dari pembelajaran di kelas kita. Jadi hal tersebut udah menurut aku udah terselesaikan. Jadi nggak ada rasa malu sama sekali. Wih, luar biasa banget Bang Tony sudah bisa mengevaluasi diri lalu mengubah dirinya ya pelan-pelan ya Bang ya. Iya, tentunya sih masih proses juga, nggak 100%, cuma peningkatannya lebih signifikan. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu seberapa besar peran konsep diri dari Bang Tony dalam membuat keputusan dalam hidup? Kayaknya yang paling dekat atau yang paling baru-baru ini adalah waktu kemarin habis UAS liburan, ya atau kenapa rasanya kayak putus asa nggak mau kuliah. Ini kayaknya relate banget nih sama teman-teman nih. Jadi kayak gimana ya? Gimana tuh Bang? Bisa kalau udah diceritain? nyampe rumah terus nggak belajar, nggak baca, apa pikirannya tuh lagi males. Terus ke Jogja lagi jauh kan. Pas sudah di rumah tuh di ya, rumah, pengennya di situ iya, terus gitu ya. Kalau dari rumah pulang maunya nggak mau kesini lagi, di rumah aja. Pertengahan biasanya merasakan waktu pertengahan 2 minggu atau seminggu Langsung dari kemarin nih ya? Iya, seminggu atau 2 minggu sebelum ke Jogja. Itu hal-hal yang paling sering aku alami dan berat banget untuk dihadapi sih. Tapi ya gimana lagi ya, kalau udah kuliah kan udah ngeluarin biaya duit banyak, tentunya nggak mau menyia-nyiakan hal itu kan. Apalagi juga pengorbanan orang tua kan juga besar banget tuh. Betul. Jadi lebih aku untuk gimana untuk lanjut kuliah lagi diteruskan sampai saat ini kan, yaitu nge-flashback lagi sih dari pengalaman waktu masih SMA. Oh, SMA. Jadi okay. Pernah share pengalaman juga apa-apa ya? Ya, gimana tuh? Tapi lagi ini rada seperti apa ya? Jadi pernah sekali waktu aku itu mau kayak tes apa SBMPTN apa? Ya, untuk BC kePTN itu ya Bang ya? sempat tes kan, tapi di daerah Banyuwangi itu nggak ada. Jadi kayak nggak ada salah satunya ya kalau nggak di Jember ya ke Bali. Padahal waktu itu masih jauh banget. Padahal waktu itu kan masih lumayan belum dikatakan besar lah, masih remaja kan. Jadi nggak berani tuh untuk keluar kota. Nah orang tua kan juga was-was kan. Jadi berarti Bang Tony itu anak tunggal atau? Saya sama adik saya. Jadi sama adik saya. Udah bersaudara. Setelah itu pupus lah buat lanjut kuliah, tapi nggak tahu kan jalannya SBMPTN seperti apa kan, kurang searching di awal, jadi kayak udah nggak bisa nih masuk kuliah, kayak udah kuliah itu udah kayaknya nggak mungkin nih. Tapi ada suatu keinginan aku sendiri, kalau seandainya nanti kuliah itu pengennya di Jogja, nggak tahu kenapa. Sempat juga searching tempatnya, tapi sekarang jadinya malah di Amikom. Amikom kampus unggul. Mungkin udah ditakdirkan di sini. Jadi ada sesuatu yang membuat saya itu keren banget. Pertama kali memeluk bapak saya sebenarnya. Jadi setelah mandi, bapak saya mandi kan dia ke ruang tamu. Ya. Karena cuacanya panas nih. Jadi sebelum sholat kan bahasa Jawanya laya-laya lah. Santai-santai. Habis bapak aku udah selesai mandi kan, terus giliran aku nih. Habis itu udah aku selesai terus ke ruang tamu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba bapak aku tuh kayak bilang gini, karena mama aku nggak ada di rumah waktu itu ya, di rumah saudara, kayak semacam gimana ya, semacam meminta maaf ke aku itu loh. Kalau belum bisa membantu aku untuk lanjut kuliah, karena pada saat itu kan keadaan ekonomi bisa dibilang tengah-tengah lah, nggak terlalu bawah tapi tengah-tengah. Tapi kalau dipaksain gitu ya? Tapi kalau dipaksain kuliah untuk saat itu kayaknya nggak mungkin. Jadi aku ngorbanin keluarga dong daripada aku. Jadi habis itu terus dipeluk, keren banget sempat. Pertama kali dipeluk sama bapak aku. Pengen nangis sih sebenarnya saat itu. Soalnya bapak aku sendiri tuh tipenya pendiam, jarang ngobrol. Kalau ngobrol ya pasti ada sesuatu hal yang bermanfaat atau yang ingin dikatakan baru mengatakan. Jadi hal yang luar biasa banget sih menurut aku. Dipeluk antara aku sama kulit udah gede. Karena sebelumnya nggak pernah dipeluk sih sama kata-katanya. Luar biasa. Inilah support ya Bang ya. Jadi Bang Tony merasa di support. Ingat itu tadi. Kayak aku dulu pengen kan kuliah ke Jogja, tapi sekarang udah di Jogja, pulang, tapi malah mau mengundurkan diri. Flashbacknya ke situ ya, keingetnya ke situ. Apalagi perjuangan orang tua dari dulu juga berat banget nih. Aku udah tahu perjuangan orang tua aku seperti apa sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sih
nggak terlalu ada peningkatan lah dari keluarga, nggak seperti dulu lagi lah. Wow, luar biasa sekali. Dari pengalaman tadi yang membuat Bang Tony itu termotivasi kembali untuk semangat kuliah tadi. Kan itu sih alasan yang paling besar buat aku ya buat lanjut kuliah. Untuk melanjutkan melanjutkan keputusan besar ya Bang ya. Habis berpikir kayak gitu, yaudah nggak jadi, langsung besok berangkat aja. Tapi agak sedikit curhat ya di kelas ya tentang nggak mau lanjut. Nggak mau lanjut kuliah. Soalnya, tapi itu bisa relate ke kita semua loh Bang. Dan kita jadi nggak merasa Rara sendiri. juga sama juga. Rara juga seperti itu. Aku juga berpikir kalau kita nggak kayak gini, kedepannya kayak apa ya? Kita nggak ada peningkatan diri. Terus aku kan di desa banget tuh, di Banyuwangi paling ujung selatan. Yeah. Kalau nggak ada peningkatan, terus anak mudanya Banyuwangi kayak apa? Wow, udah nggak ada perwakilan kayak gitu ya. Sampai seperti itu ya Bang Tony. Paling nggak ada lah 1 atau 2 orang yang bisa mengangkat. Iya, anak mudanya kan nanti Bang Tony. Amin. Amin. Luar biasa Bang Tony, kita beri tepuk tangan dulu buat Bang Tony. Ada tambahan mungkin untuk pertanyaan ini? Udah kayaknya itu aja deh. Kayaknya udah berat banget. Kita lanjut ya Bang Tony untuk pertanyaan lanjut selanjutnya. lagi. Ini terakhir Kak, Boleh, pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana caranya Bang Tony mengelola ketidakpastian atau keraguan tentang diri sendiri itu Bang? Gimana ngelolanya? Sebenarnya itu juga faktor yang kelemahan aku sih, membuat keputusan itu kayaknya sangat berat. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu hal yang ingin dilakukan, ya kita nggak usah dengerin orang lain. Pernah aku waktu SMA itu dikasih tahu sama salah satu guru, dia tuh pernah bilang kalau kita mau melakukan sesuatu yang udah kita rencanakan nih, mau kita jalankan, saat di tengah jalan ada orang berkomentar, kayaknya sebaiknya itu nggak kayak gitu deh, ntar takutnya gini. Nah, kayaknya jangan kita hiraukan saja apa yang mereka katakan, toh kita belum tahu hasilnya kan. Jadi kalau menurutku ya membiarkan pendapat orang lain aja sih untuk membuat keputusan sendiri. Kan kalau kita udah dijalani merencanakan sesuatu, mau jalan, kalau kita udah tahu yang kita kerjakan tapi salah, kita kan buat motivasi kita sendiri ke depannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, beda lagi kalau kita mendengarkan orang tersebut. Kalau kita mendengarkan orang tersebut kan, kayaknya itu gini aja deh. Oh iya, bener. Nanti jalannya belok-belok lagi. Jadi, ya Bang ya. Kayak enggak apa ya? Kayaknya enggak sesuai dengan rencana kita. Pesimis orangnya. Jadi kita lalui saja kalau kita ngikutin orang tadi. Nah, kan jadok mah ada ngetok nih arek demo kabar. Jale orang ngetok nih. Omongane wong iki mau. Kan gak bakal pengen kan. Tapi sebaliknya kalau kita dari awal, kita nggak bakal nyalahkan siapa-siapa. Jadi keputusan kedepannya itu lebih baik lagi dari sebelumnya kan, karena kesalahan tersebut kayak gitu. Lebih ke nantinya mengevaluasi dari diri sendiri. Iya. Tidak menyalahkan orang lain ya tentang tadi, keputusan yang kita buat itu. Itu salah satu pengambilan keputusan yang sederhana tapi berdampak banyak juga sih. Soalnya kalau kita nggak menghiraukan kan, ya kita selesai aja melakukan sesuatu. Dan sesuai dengan pertanyaan tadi tentang mengelola keinsecurean kita ya Bang ya, nggak harus ngikutin kata orang, tapi ikutin aja apa yang sudah kita rencanakan. Kita dengerin aja komentar orang itu, kalau baik ya kita terima, kita lakukan, kalau jelek ya sudah didengarkan saja. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kesuksesan pada diri kita. Pastinya kita sudah mengambil bekal dan wawasan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ya Bang Tony. Terima kasih Bang Tony untuk kesempatannya pada hari ini. Maaf kalau cuma sedikit yang saya sampaikan. Sudah banyak sekali. Semoga membantu. Luar biasa sekali untuk sharing Bang Tony. Untuk kita belajar tentang memahami diri kita dan mengevaluasinya untuk kedepannya, untuk kesuksesan yang kita akan raih nih di masa depan. Ya, apa nih kira-kira closing statement dari Bang Tony? Semangat buat teman-teman semua, jangan takut untuk memperbaiki diri kita, karena hal tersebut yang akan berpengaruh pada masa depan kita semua. Betul sekali, dan kita juga mengucapkan mohon maaf ya Bang Tony apabila kepada teman-teman apabila kita salah kata, salah perbuatan, mohon maaf. Dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Saya Maura Andi Nugraheni. Saya Muhammad Fatoni. Sampai jumpa.